Selamat malam, Bapak-Bapak yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam ibadah persekutuan kaum Bapak kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah-rumah, namun kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dan persekutuan kita. Pemberita firman kita pada malam hari ini dibawakan oleh Penatua Wilhelm M. Sohlilait. Sebelum kita ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak secara pribadi. Mari kaum Bapak sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mas PKB. Ajakan beribadah. Di tengah dunia dan segala tantangannya, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan, hidup taat dan tertib, serta terwujud kasih dan menjadikan berkat bagi semua orang. Tutur kata dan perbuatan kita selaku anak-anaknya hendaknya selalu menunjukkan kemuliaan dan kasih Allah dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai dalam pemerintahannya. Kita datang beribadah pada Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Mari kita menghadap Allah, mengangkat pujian, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 452, naikkan doa tak enggan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada di sorga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak ada lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Kau berikan, sehingga saat ini kami bisa beribadah pada malam hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 113 ayat 1 dan 3 secara bergantian. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimaksurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan duduk untuk Bapak-Bapak.
Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 452, Naikkan Doa Tak Enggan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab pada malam ini dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Amsal 4 ayat 10 sampai 13. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 13. Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Di hadapan kekudusan yang punya Tuhan, kami membilang rasa hormat, syukur dan terima kasih untuk lawatan, penyertaan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami selaku kaum bapa yang ada di rumah masing-masing. Kami hendak membacakan sabda kebenaran firman-Mu yang berisikan hikmat, pengetahuan, ajaran untuk menuntun, mengatur, dan membimbing langkah-langkah kehidupan kami. Oleh dan karena itu ya Tuhan, kami memohon dalam kerenan hati, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga berita firman dan refleksi firman malam ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami boleh mau mempraktekkan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Saya menjemput bapak-bapak bangkit berdiri. Kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai 13. Yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Sampai begitu ya bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak dimohon duduk kembali. Kitab Amsal 4 ayat 10 sampai 13 menjadi bahan perenungan kita pada malam ini. Sekali lagi saya mau membaca ayat-ayat demikian. "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya.
peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab orang Yahudi, kitab Amsal ini diberi judul Miscele Salomo atau Amsal Salomo. Amsal memperoleh nama dari isinya, yakni pepatah atau peribahasa yang menyampaikan suatu kebenaran dengan cara perbandingan. Kata Amsal, bahasa Ibraninya masyal, artinya melambangkan, menyerupai, misal, perumpamaan, dan juga berarti serupa atau suatu perbandingan. Dalam kitab lain, masyal mungkin berarti sindiran atau nyanyian, ejekan. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya 14 ayat 4, di mana orang-orang yang dimaksud jelas menjadi contoh pengajaran. Nama Salomo disebutkan sebagai penulis Amsal ini pasal 1 sampai 24 dan juga pasal 25 sampai 29 yang dikumpulkan oleh Raja Hizkia. Dia adalah seorang yang luar biasa kebijaksanaannya. Salomo menggubah 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, tema besar atau tema sentral dalam kitab ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya bahwa kita mau melakukan perintah-perintahnya, mau melakukan peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan hukum-hukumnya. Kitab Amsal digolongkan sebagai kitab hikmat. Amsal adalah pengajaran moral dan spiritual tentang bagaimana sikap hidup setiap saat. Amsal merupakan ucapan hikmat dari para guru-guru yang mengetahui hukum Allah dan ingin menerapkan prinsip-prinsip pada segala aspek kehidupan. Yang mengetahui hukum Allah dan tahu bahwa anak-anak muda yang dianggap belum berpengalaman tentang suka duka kehidupan dan bagaimana anak-anak muda mau menjalani kehidupan yang baik, dididik, diperlengkapi dengan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk agar memperoleh pengertian bagaimana dan di mana saja mau menjalani kehidupan dan berbagai masalah di dalamnya dengan baik. Orang tua dalam hal ini ayah dan ibu mengingatkan agar jangan melupakan dan meninggalkan dan menyimpang dari didikannya, karena dari setiap didikan, petunjuk, nasihat ada hikmat dan pengertian. Kita bisa bandingkan dengan Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Di situ dia mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan malam ini ada 4 aspek yang hendak saya bagikan kepada kita sebagai bahan perenungan untuk kita bersama. Yang pertama tentang ajaran Tuhan. Orang tua wajib mengetahui, orang tua wajib mengajarkan pengetahuan dan mendidik moral etis untuk anak-anaknya sesuai dengan kesaksian Alkitab yang berintikan firman Allah. Nasihat ini bertujuan mengingatkan tiap orang tua agar sebelum mengajar dan mendidik anak-anaknya, ia terlebih dahulu membenahi diri, pikiran, dan rajin serta tekun membaca Alkitab, maka ia mengetahui dan mempraktikkan kehendak Allah. Dengan demikian, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi,
Keteladanan adalah satu kata kuno dan klasik yang tak pernah lekang ditelan zaman dan modernisasi. Keteladanan adalah ilmu untuk mengubah tingkah laku seseorang. Keteladanan juga merupakan kunci sukses keberhasilan seseorang. Bahkan keteladanan erat kaitannya dengan pelayanan dan kerendahan hati. Jadi, sebagai orang tua, sebagai bapak-bapak, kita harus menjadi role model. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi kehidupan di sekitar kita. Yang kedua, firman Allah dan ilmu pengetahuan. Tuhan Allah tidak melarang siapapun untuk mengembangkan diri, dan oleh karena itu Ia selayaknya berusaha untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah rahmat, kebaikan yang dikurniakan Allah untuk membangun kehidupan menuju masa depan yang baik. Karena itu Ia tidak bisa dan Dia tidak boleh melupakan Allah. Dengan pengertian demikian, siapapun yang memiliki ilmu pengetahuan seharusnya mengamalkan ilmu demi pembebasan atau penyelamatan manusia dan ciptaan dari kehancuran. Hal yang ketiga, manfaat pengenalan akan Allah, yakni hikmat dan pengetahuan. Sebagai orang tua, sebagai kaum bapa yang sekaligus adalah imam di tengah keluarga, orang tua, kaum bapa punya pengetahuan yang tinggi untuk membekali anak-anak untuk melanjutkan perjalanan ke masa depan. Modal ilmu pengetahuan yang dimilikinya sebaiknya dimanfaatkan untuk membentuk, membangun karakter atau kepribadian, sehingga anak-anak dapat mengusahakan masa depan keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebagai sebuah ilustrasi, saya ingin membagikan ilustrasi ini sebagai bahan untuk kita mau melakukan yang terbaik sebagai suatu pengajaran buat anak-anak kita dengan ilustrasi yang berjudul Telinga yang Sabar Mendengar. Dikisahkan sebagai berikut. Seorang ayah mengajak anaknya yang baru saja diwisuda dari perguruan tinggi terkenal duduk di pekarangan rumahnya sambil mengamati burung-burung yang hinggap silih berganti di pohon. Si anak yang berhasil meraih predikat cum laude atau nilai yang sangat memuaskan terus bercerita tentang keberhasilannya serta rencana-rencana si anak selanjutnya. Sang ayah dengan tekun mendengar cerita dan aspirasi anaknya dengan penuh haru dan bangga, hingga tiba-tiba si anak berhenti bercerita karena melihat seekor burung gereja hinggap di dahan pohon yang ada. Si ayah bertanya kepada si anak, "Nak, apakah itu?" Si anak menjawab kaget, "Masa ayah tidak tahu? Itu kan burung gereja ya." Di tengah perbincangan ayahnya bertanya, "Nak, itu burung apa sih?" "Itu burung gereja, ayah." Perbincangan dilanjutkan kembali dan si ayah bertanya lagi kepada anaknya dengan pertanyaan yang sama. Maka dengan kesal si anak menjawab, "Burung gereja." Hingga hari semakin senja, dan untuk yang terakhir kalinya si ayah bertanya, "Nak, apakah benar itu burung gereja?" Maka dengan kesal dan ketus dan marah, si anak berkata, "Masa sih ayah tidak tahu? Dari tadi aku sudah katakan bahwa itu burung gereja. Apa ayah itu bodoh atau pura-pura bodoh sih?" Mendengar jawaban si anak, sang ayah tersenyum sambil berpamitan untuk masuk ke dalam rumah.
untuk mengambil sesuatu. Sang anak yang tadinya dengan semangat, dengan antusias menciptakan kebanggaannya, duduk merenung, menciptakan dirinya merasa kesal dan memandang ayahnya masuk ke dalam rumah. Selang beberapa menit, sang ayah keluar dengan membawa sebuah buku diari catatan harian yang kotor dan lusuh. Dia menunjukkan sebuah catatan harian yang dia catat kira-kira 15 tahun lalu ketika anaknya masih berusia 5 tahun, dan menceritakan sebuah kisah. Ketika itu aku dan Kelvin, anakku yang menginjak usia 5 tahun, sedang duduk-duduk di beranda rumah kami. Aku bercerita tentang pohon, namun tiba-tiba ada seekor burung gereja yang hinggap di pohon itu. Kemudian Kelvin bertanya, "Itu burung apa?" Saya menjawab, "Itu burung gereja." Kemudian Kelvin bertanya dan bertanya serta bertanya lagi tentang burung gereja itu. Rumahnya burung gereja, ibunya burung gereja, makannya burung gereja. Tidak jarang dia bertanya berulang-ulang kali dengan pertanyaan yang sama. Terbesit dalam hati kejengkelan, namun tetap kutahan, karena disinilah letak aku melatih diriku dan berusaha untuk mengerti dan menceritakan kepada Kelvin. Panggalan kisah harian sang anak ini membuat anaknya yang duduk di samping menitikkan air mata, karena Kelvin itu adalah anaknya sendiri. Sang anak mendapat hikmat yang sangat luar biasa, bahwa ternyata ilmu dan predikat yang ia miliki tidak memiliki apa-apa jika tidak diwarnai oleh kesabaran dan kerendahan hati. Sekolah hanyalah salah satu cara untuk berhasil, namun pengalaman hidup dan pergaulanlah yang menentukan apakah kita mampu lulus dalam ujian kehidupan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, telinga yang sabar mendengar dan mampu melatih setiap orang untuk sabar dan tangguh dalam menghadapi pergumulan hidup. Dalam keluarga, apa yang diinginkan dari sang anak bukan hadiah yang mahal, tapi kehadiran sang ayah, tapi kehadiran tokoh seorang ayah yang memberi nasihat, yang memberi petunjuk, yang memberi nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya untuk mencapai dan menepaki jalan hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Dan dia sanggup dan tangguh dalam pergaulan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan anak-anak kita adalah pertanyaan yang terkadang mungkin menjengkelkan dan berulang-ulang. Pertanyaan mereka bukanlah pertanyaan negosiasi dalam mencapai keuntungan, tapi pertanyaan anak-anak kita adalah pertanyaan tentang diri mereka sendiri. Terkadang si anak tidak tahu waktunya kapan dia bertanya, karena dia tidak mau tahu bahwa ayah ibunya letih. Dia menganggap, "You are my hero." Mereka adalah pahlawan. Disinilah letaknya, sininya menjadi seorang ayah. Di sini letaknya, sininya menjadi orang tua. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam satu tempat bermain ada 4 anak yang berbincang saling membanggakan ayahnya masing-masing. Anaknya yang pertama berkata dengan sangat bangga, "Ayahku seorang pejabat, kemana-mana selalu ditemani oleh staf dan ayudan-ayudannya." Anaknya yang kedua tidak kalah bangganya. Dia berkata, "Ayahku seorang pengusaha, banyak ribuan karyawan bergantung pada ayah saya." Anak yang ketiga tidak mau kalah dengan anak yang pertama dan yang kedua. Dia berkata, "Ayahku seorang selebriti, setiap hari, setiap saat televisi memberitakan ketenaran ayahku." Anaknya yang keempat
yang tadi diam mendengar ketiga anaknya yang atas membanggakan anak ayahnya masing-masing tidak berkata apa-apa. Karena memang ayahnya tidak terkenal, tapi ayahku sekarang ada di sini katanya. Karena dia selalu punya waktu untukku dan mau mendengar dan membagi nasihat kehidupan serta mau menceritakan kehidupan kepadaku dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bapak-bapak tidak peduli sekarang bapak-bapak ada di mana saat ini. Mungkin bapak-bapak ada di luar rumah, di luar kota, bahkan di luar negeri. Sekaranglah saatnya angkat teleponmu, hubungi anak-anakmu sekarang, karena inilah saat yang tepat. Mungkin besok sudah terlambat. Ketika orang lain bertanya kepada anak kita, siapakah pahlawan di rumahmu? Apakah mereka menjawab Bapak saya? Semoga dari ilustrasi ini mau mengabarkan bahwa kehadiran seorang ayah membuat si anak terus mau belajar dan terus belajar tentang pengetahuan, hikmat, apa yang harus dia lakukan. Karena tadi dia katakan bahwa sekolah hanyalah sebuah predikat yang dia capai, tetapi nasihat kehidupan membuat dia tangguh untuk menjalani kehidupannya. Itu adalah sebuah ilustrasi yang memberi kita semangat, membuat sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, sehingga sebagai seorang ayah kita menjadi role model, menjadi tokoh, menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Yang keempat, pentingnya bimbingan bagi anak-anak. Bimbingan bagi anak-anak kita adalah untuk menghindari mereka dan dari kehancuran karena tidak tahu akan bahaya kehidupan di tengah dunia yang rusak penuh dengan jebakan. Untuk menghindari anak-anak dari kehidupan yang bingung karena tidak tahu pedoman hidup yang pasti dan jelas bagaimana seharusnya anak itu hidup. Dan yang berikut, untuk menjamin kepastian hidup diberkati dalam Tuhan bagi anak-anak kita yang kita bimbing sehingga kehidupan yang dia jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti juga peranan Roh Kudus dalam hidup kita mengajar, membimbing, memberitahukan hal-hal yang akan datang seperti yang difirmankan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Saya ingin membacakan Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 buat kita sekalian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dari perenungan ini mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup untuk menjadi teladan buat anak-anak kita agar mereka hidup pada jalan yang lurus. Dunia menawarkan begitu banyak godaan, dunia menawarkan begitu banyak hal-hal yang mudah bagi anak-anak kita. Seringkali anak-anak kita yang masih muda tergoda untuk melanjutkannya, untuk mau melakukannya. Tetapi nasihat bijak mau katakan kepada anak-anak kita, duduk dengan dengaran, lakukanlah apa yang ayah ceritakan kepadamu, karena itu adalah nasihat kehidupan, sehingga bila engkau berjalan langkahmu tidak terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung, engkau akan berjalan pada jalan yang lurus. Kehidupan ini memberi banyak warna dalam kehidupan kita, tapi sebagai orang tua kita mempunyai suatu
keyakinan yang tangguh, kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa apa yang kita lakukan mungkin hari ini belum ada hasilnya, mungkin minggu ini, mungkin tahun ini belum ada hasilnya, tapi yakin dan percayalah pada masa-masa yang akan datang, hikmat, pengetahuan, didikan, ajaran, contoh, nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita akan menjadi buah manis bagi kehidupan mereka. Percayalah, yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia, karena kita tabur dalam kebenaran, kita juga akan menuai dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua, menguatkan bapak-bapak yang ada di rumah, menguatkan kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak untuk mau mendengarkan nasihat bijak, karena nasihat adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita hari ini, esok, dan untuk masa depan kita. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, sebagai respons dan refleksi dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini, mari kita kidungkan Gita Bakti 62 ayat 1 dan 2. Siapa yang berpegang dan yang seterusnya. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa syafaat. Saya berikan kesempatan 2 menit untuk bapak-bapak berdoa sebelum saya melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kembali kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Atas kemurahan kasih dan setiamu, Tuhan boleh memberikan kami kehidupan untuk menjalani bersama dengan istri dan anak-anak. Sebagai bapa, sebagai imam di tengah keluarga, adalah tanggung jawab untuk mau melakukan yang baik buat anak-anak ke depan. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun di tengah kelemahan dan keterbatasan itulah Tuhan mau supaya kami mau memberikan nasihat, ajaran, didikan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami punya masa depan yang penuh gemilang, takut akan Tuhan,
karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Terkadang dunia menawarkan sesuatu yang mudah bagi kami. Terkadang kami mau melakukan hal-hal menurut apa yang kami mau. Tapi Tuhan mau berkata bahwa apapun yang kami lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Lakukanlah untuk sesama, untuk kebaikan kami semua. Bapa di surga, nasihat, didikan, hikmat yang Tuhan ajarkan melalui perenungan pada malam ini memberikan kita sebuah motivasi, sebuah langkah maju untuk kami mau membagi waktu buat anak-anak kita, membagi waktu buat keluarga kita, membagi waktu untuk pelayanan kita, membagi waktu untuk Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami diperhadapkan dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami bingung, tapi pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kami harus membangun diri, membuka diri, mendengarkan aspirasi daripada anak-anak kita. Karena terkadang pertanyaan anak-anak kita adalah pertanyaan yang bukan untuk menguntungkan kami, tapi anak-anak kami mau bertanya tentang jati diri mereka, tentang bagaimana hidup dan kehidupan yang harus mereka jalani. Oleh karena itu ya Bapa di surga, berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan sebagai Bapa, sehingga kami mampu mengajarkan, menjadi role model, menjadi yang terbaik buat anak-anak kita. Sehingga kalau ada yang bertanya, siapa yang terhebat, yang kamu kagumi, pasti mereka menjawab adalah Bapa kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk nasihat bijak melalui kehidupan yang kami jalani, melalui perenungan dari kitab Amsal 4 ini. Biar itu menjadi pedoman, pegangan untuk kami melangkah di hari-hari kehidupan yang akan datang. Dalam syafaat ini, kami datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih untuk penyertaan lawatan dan kasih Tuhan buat kami semua, teristimewa untuk setiap kaum bapa yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka membuka diri, mereka boleh menjadi Allah di tangan Tuhan, menjadi orang tua yang tahu dan bijaksana membagi waktu buat anak-anaknya, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat untuk kebaikan masa depan, rumah tangga, keluarga, bahkan anak-anak. Bapa di surga, pada malam ini dalam syafaat ini kami datang pada Tuhan, membawa bangsa dan negara di hadapan Tuhan. Tiliklah bangsa dan negara ini ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sampai saat ini belum terlakukan dengan baik akibat virus Corona 19. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah bangsa kami, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka mampu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, untuk rakyat Indonesia, sehingga kami terbebas dari virus 19. Teristimewa bagi para dokter, para ilmuwan yang sudah dan akan menemukan vaksin ini untuk diuji coba, sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam memberikan imun bagi tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat, sehat, dan kami boleh menjalankan kehidupan ini sebagaimana adanya. Bapa di surga, berikanlah juga hikmat kepada pemerintah bangsa, pada presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, dan semua mereka yang Tuhan pakai di jajaran tinggi pusat bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, adil, dan semua yang ada ini menjadi bagian kami dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di surga, pada malam ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Irene, dalam pelayanan setiap hari Minggu
bahkan setiap ibadah-ibadah pelkat yang kami lakukan secara daring maupun streaming. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan yang ada, mulai dari Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Ina dan keluarga, Ibu Pendeta Vivin sebagai pendeta domisili, semua perangkat pelayanan penatua, diaken, ke-6 pengurus pelkat, komisi, panitia, semua orang yang memberi diri dalam pelayanan, biarlah Tuhan memberkati, sehingga semua pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi mezbah yang harum di hadapan kekudusan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Bapa dalam rangka pemilihan pengadaan pengurus PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati mekanisme jalannya pemilihan dan pengadaan pengurus 6 pelkat ini, sehingga semuanya itu Tuhan, mereka mau membuka diri, boleh melayani Tuhan di mezbah Tuhan untuk membangun pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan rohani bagi setiap insan yang ada di Jemaat Irene dalam rangka pertumbuhan tubuh Kristus di Jemaat Irene. Tuhan berkati semua orang dalam pemulihan ini. Tuhan pakai orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang mau melayani dengan tulus ikhlas, dengan bersyukur, dengan mau memberi diri. Berarti mereka mau menjadi yang terbaik dalam panggilan dan pengutusan dalam perkembangan tubuh Kristus. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kaum Bapa yang ada di rumah dalam ketaatan dan kesetiaan mereka mengikuti ibadah setiap hari Kamis. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kemampuan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Bapa, sebagai pengayom di tengah keluarga, imam untuk membawa keluarga, istri, anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, mungkin ada yang di PHK, mungkin yang terdampak akibat masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Mari Bapa, hiburkanlah kami, berikanlah kami kekuatan dan ketangguhan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan kami yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang berotoritas, adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, karena dia tahu apa yang kami butuhkan. Apa yang kami butuhkan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, yaitu mezbah kehidupan kami, mau taat dan setia, dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa Bapa di surga secara khusus untuk tim Infocom GPIB Irene yang dengan setia, dengan tekun memberi diri dan membagi waktu dalam pelayanan. Tuhan memberkati tim Infocom yang ada, tim musik, pemandu lagu, dan semua kami yang memberi diri malam ini dalam pelayanan. Tuhan berkati liturgos, hamba, dan seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan untuk Tuhan saja. Kami teringat kepada para janda, duda, yatim piatu, anak-anak telantar, mereka yang terdampak virus corona, mereka yang sakit, mari Bapa Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka yang ada di balik terali besi, terdampak karena masalah-masalah sosial, terisolasi karena sesuatu hal, bencana alam dan sebagainya. Kami berdoa dan bawa mereka dalam syafaat kami, karena kami percaya Tuhan kami adalah Allah yang bersyafaat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian kami pada malam ini, ibadah ini, biar ibadah yang kami lakukan mulai menjadi mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Di atas segala-galanya kami mengaku, kami adalah insan yang penuh dengan dosa. Mengampuni salah dan dosa kami, layakkanlah kami, dan Tuhan Yesus mau menyempurnakanlah kehidupan kami, karena kami tahu kehidupan kami sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan." Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita berdiri Bapak-Bapak untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kita telah mendengar firman-Mu dan mendengar puji-pujian-Mu ya Bapak. Biar firman ini berguna bagi kehidupan kita hari lepas hari ya Bapak. Terima kasih Bapak, pada malam ini juga kami memberikan persembahan. Biar berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Berjali juga kami untuk selalu berucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak tetap berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan setiap saat.
Sebagai tembang pengutusan kita kidungkan kidung jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, angkatlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, Tuhan akan menjaga kemanapun engkau pergi. Bagai gembala, Dia akan menuntun hidupmu di jalan yang benar. Tuhan akan menjaga seisi rumahmu, Tuhan akan menjaga segala jeri juangmu, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup dan penjaga kehidupan. Amin.